Kita membawa setiap persoalan kehidupan kita. Walaupun kita berjalan dalam lembah kekelaman, kita mengimbangi bahwa kita bisa terbang bagai Raja Wali bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Kita mau fokus datang ke hadirat Tuhan pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara.
bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kasih setia-Mu yang begitu besar buat kami ya Tuhan. Dan segala pujian kami hanya bagi-Mu ya Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Terima kasih ya Bapa, kami boleh merenungkan kebaikan-Mu buat kami ya Tuhan. Kau yang sudah membaringkan kami di padang yang berumput hijau. Bahkan kalau kami boleh ada dalam pergumulan badai masalah ya Tuhan, kami akan terbang tinggi seperti Raja Wali ya Tuhan. Biarlah Tuhan kami bersama-sama hari ini ya Tuhan. Ada yang sudah Kau jadikan buat kami. Untuk kami umat-Mu, anak-anak-Mu datang kepadamu, beribadah kepada Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa. Dan segala puji-pujian kami semua berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Kami menyatukan roh jiwa kami ya Tuhan. Kami bersorak-sorai kepada Engkau Allah dan Raja kami ya Tuhan. Izinkan kami anak-anak-Mu melayani Engkau Bapa kami Raja di atas segala raja. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa anak-Mu dalam perjalanan. Biar mereka boleh bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Pada yang sakit Mu menjamah sembuhkan. Memberikan kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Kami percaya roh-Mu bersama dengan kami ya Bapa. Kami berdoa untuk opung dan semua orang tua kami ya Bapa. Biar Kau selalu memberikan kekuatan, sukacita, penghiburan daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dan segala puji-pujian kami, kesaksian kami, persoalan kami semua berkenan kepada-Mu ya Tuhan. Juga firman yang akan kami dengar ya Bapa. Firman yang selalu mengajar dan mendidik kami ya Tuhan. Bagaimana kami harus hidup. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Kami membuka dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Haleluya. 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 Puji Tuhan, kita mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita naikkan pujian kita untuk Tuhan. Datanglah kebaiknya. Thank
pujian kita. Sebentar saya buka doa sosial bagi Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan cita kasih Tuhan. Kalau tidak ada, saya tutup ruang saksian. Dan kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita menaikkan pujian kita, bahwa dengan apa akan kita balas kembali. Kebaikan
memberikan kesehatan, suara yang baik, tangan yang sempurna, mata yang sempurna. Segala sesuatu yang baik Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Siang hari yang ada di tengah-tengah kita, Bapak Ibu Saudara, sudah selayaknya kita merendahkan diri kita di hadirat Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan dalam kehidupan kita. Kekayaanmu Tuhan tidak anggap. Haleluya. Kita mau berseru pada Dia. Dia adalah Allah di atas segala alam. Haleluya. Haleluya. Keyakinan percaya jika kita membuka hati kita, lawatan Tuhan boleh ada dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi, Bapak Ibu Saudara. Pujian ini mengatakan bahwa kita percaya kepada Tuhan, kuasanya sempurna. Ketika kita mengalami sakit penyakit dan kita percaya kepada Tuhan, maka kuasanya akan sempurna terhadap sakit penyakit kita. Ketika kita ada persoalan, pergumulan, kita yakin dan percaya, kuasanya juga akan sempurna dan bekerja tepat indah pada waktunya dalam kehidupan kita. Supaya firman Tuhan siang hari ini akan ditaburkan oleh hamba-Nya, betul-betul menjadi introspeksi dalam kehidupan kita. Boleh menjadi teguran dalam kehidupan kita. Bahkan kita boleh berkaca pada firman Tuhan siang hari ini. Haleluya. Amin. Kita mau katakan kembali, Tuhan, ku percaya. Tuhan, dengan iman kita. Haleluya.
Biarlah saat ini Tuhan, kami rindu untuk kuasa Allah bekerja atas hidup kami, menjadi jawaban atas hidup kami Tuhan. Karena Engkau yang melihat semua yang ada di dalam kehidupan kami, semua pergumulan kami. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu, kami mau tinggalkan itu semua Bapa. Saatnya kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan. Kami percaya hanya firman yang dapat mendidik hidup kami, yang dapat menegur kehidupan kami ya Bapa, yang akan memperbaiki hidup kami untuk kami lebih baik dekat Engkau, lebih lagi sungguh-sungguh mengiring kepadamu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mau serahkan Tuhan kehidupan hamba-Mu yang akan melayani firman-Mu. Engkau pakai, Engkau sendiri yang pinjam hidup lidah bibir hamba-Mu, Engkau berbicara bagi kami sekalian. Terima kasih Bapa, kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh yang akan mengganggu datangnya firman-Mu, kami tolak, kami usir di dalam nama Yesus. Biar Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kami mencenderungkan hati dan pemikiran kami tertuju kepada Tuhan, sehingga semua yang datang daripada Tuhan saat ini menjadi bagian di dalam hidup kami, yang memampukan kami untuk memperoleh kekuatan setia kepada Tuhan, setia melayani-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Jam pemberitaan firman-Mu kami serahkan dalam tangan-Mu. Beracaralah bagi kami. Kami percaya semua berkat yang Kau sediakan, berkat ilahi, menjadi bagian di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Kami mau sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang menjadi juru selamat dan pelepas jiwa kami yang hidup. Kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Kita yang mau diberkati katakan amin. 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 Tuhan berkati. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Dahsyat, luar biasa. Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kita bersyukur hari ini saya sudah merasakan berkat Tuhan di dalam pujian tadi. Ya, ini matching sekali apa yang saya akan bawakan ya. Kita tadi dikatakan ayat pujian yang pertama, datanglah ke hadirat Tuhan ya, karena kasih karunia Tuhan ya. Hari-hari yang kita lalui bersama dengan Tuhan, kasih karunia yang memimpin kehidupan kita di dalam Tuhan. Terima kasih, puji Tuhan. Hari ini mari kita mau kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala hambanya di tempat ini yang sudah mempercayakan saya untuk melayani firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita membuka kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasalnya yang ke-8, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7 ya. Firman Tuhan 2 Korintus pasal 8 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Nanti kita baca bersama, saling berganti ya. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Selanjutnya pada ayat 7 kita baca bersama-sama ya. Temanya dikatakan pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. 2, 3. Melalui coba yang berat dalam berbagai penderitaan, supaya kita mereka keluar dan meskipun mereka sangat miskin, mereka dalam Tuhan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. 2, 3. Dengan kerawanan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk menyebut dalam pelayanan kepada orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah
Kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. 2, 3. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan sebagaimana telah mulainya. Ayat 7 sama-sama, 2, 3. Maka sekarang sama-sama seperti daya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan, untuk membantu dalam kasih terhadap kami, demikianlah juga dalam upaya-upaya pelayanan kasih ini. Amin. Puji Tuhan. Tadi ada pujian kita yang di bagian pertama itu, ya, di mana di dalam masalah percobaan, ya, ada Tuhan yang menolong. Amin. Ya. Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Hari ini firman-Nya datang buat kita, ya. Saudaraku, di sini kita melihat pelayanan Paulus, bahwa Paulus datang ke Korintus, di mana orang-orang Korintus, ya, saudara, orang-orang yang hidupnya penuh dengan keegoannya, ya. Karena apa? Ada perselisihan, ya. Jadi ditekankan kepada Paulus di sini. Paulus cerita kepada jemaat di Korintus. Dia katakan, saudara-saudara, kami memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Yang pertama, Paulus tekankan kepada jemaat di Korintus untuk mereka juga memiliki kasih karunia yang Tuhan anugerahkan kepada jemaat di Makedonia itu, supaya orang-orang di Korintus juga memiliki kasih karunia ini. Karena Paulus bersaksi bahwa kasih karunia itu mengubah jemaat di Makedonia, bukan saja lewat pemberian, bukan saja lewat uang, tetapi di ayat ke-7 dikatakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Ya, jadi orang di Makedonia itu kaya di dalam segala sesuatu. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu dalam kasihmu terhadap kami, ya, untuk membantu di dalam pelayanan Paulus. Mereka begitu antusias. Jadi di sini Paulus menyaksikan bahwa jemaat di Makedonia ini luar biasa. Jemaat yang pelayanannya penuh kasih karunia, ya. Saya berikan tema, ya, melayani dengan kasih karunia, ya. Jadi saudaraku, ketika kita melayani Tuhan tidak dengan kasih karunia, apa yang kita sampaikan, di mana jemaat mendapatkan apa gitu. Jadi kalau kita melayani dengan kasih karunia yang daripada Tuhan, di situ tercurah kuasa Roh Kudus, dapat impartasi kepada jemaat-jemaat, sehingga jemaat Makedonia ini mendapatkan impartasi dari pelayanan Paulus, yang mereka kaya, bukan saja kaya dengan jasmani, ya, tetapi malah sebaliknya. Tapi sebelumnya masuk ke ayat 2, saya mau katakan tentang kasih karunia ini, ya. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia dianugerahkan Tuhan kepada jemaat. Kasih karunia tidak ada di dalam dunia. Kalau saya baca satu buku yang menuntun, saudaraku, di dalam bahasa Yunani dikatakan kasih karunia ini adalah kebaikan, kesenangan, budi tinggi, ya. Jadi kebaikan. Tuhan begitu berharap kepada jemaat, ya, saudaraku, di Korintus khususnya. Nah, dia sampaikan kesaksian ini, dia berharap kepada jemaat di Korintus untuk memiliki kasih karunia, karena Tuhan sudah memberikan kasih-Nya yang besar. Tadi ada pujian, ya, dengan kasih-Nya yang besar kepada kita, ya. Apa itu kasih Allah yang besar? Ya, Tuhan memberikan kasih karunia kepada saudara dan saya, dan kasih-Nya yang besar, ya, yaitu Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia rela mati dan memberikan dirinya kepada saudara dan saya, ya, supaya kita diselamatkan, ya.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ya diberikannya anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya kepada Yesus dia akan diselamatkan. Kasih karunia Allah begitu besar, ya. Nah, ketika orang-orang di Makedonia melayani Tuhan dengan kasih Allah yang besar, sehingga pelayanannya boleh menjadi dampak, boleh berdampak bagi banyak orang. Nah, mari kita juga mau bangun hidup kita pribadi, lepas pribadi, pelayan-pelayan Tuhan, supaya kita dapat melayani, membawa dampak bagi orang-orang, bagi sekeliling kita, jemaat yang kita layani. Nah, saudaraku, kasih karunia ini pemberian Allah. Coba buka di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9, nanti Bapak Felki tolong bacakan ya. Efesus pasal 2 ayat 8 dan ke-9. Efesus pasal 2 ayat ke-8 dan 9, demikian firman Tuhan. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin, terima kasih ya. Nah, saudara, itu bukan hasil pekerjaan kita, ya saudaraku. Kasih karunia diberikan oleh kita, ya. Dikatakan sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, ya. Pemberian Allah, kasih karunia-Nya diberikan kepada saudara dan saya oleh iman kita diselamatkan. Ketika Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepada saudara dan saya, tetapi iman kita tidak aktif, tidak respon dengan kasih karunia ini, tetap kita tidak mendapat bagian yang besar itu. Kasih karunia Tuhan tidak ada di dalam hidup kita. Jadi kita harus tahu bahwa kasih karunia pemberian Allah, tetapi itu semua kita bisa terima dengan iman kita. Sebab dari itu mari kita mau aktifkan setiap iman kita, supaya seperti tadi di ayat 7 dikatakan, ya, bukan saja kaya oleh hal-hal yang lain, tetapi kaya juga dalam iman, ya, dalam perkataan, ya. Jadi saudaraku, dalam iman dan perkataan kita juga kaya, ya. Bukan saja kaya di dalam memberi, ya saudaraku, tetapi lengkap, ya. Tuhan perkaya kita, ya, dengan keuangan kita, dengan iman kita yang berdampak bagi orang lain, dengan perkataan kita yang mengalir urapan dan penuh kuasa Allah. Ketika kita berkata-kata, itu mendatangkan orang kuat, orang yang lemah jadi dikuatkan, ya, orang menjadi terhibur. Nah, itulah pekerjaan kasih karunia, ya. Tuhan mau memberikan saat ini kepada saudara dan saya, karena seperti Paulus berharap untuk jemaat di Korintus juga memiliki kasih karunia. Demikian pada hari ini, kalau Paulusnya masih ada, dia juga ingin saudara dan saya untuk memiliki kasih karunia Tuhan. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada ini, ya. Nah, saudaraku, inilah pelayanan yang diceritakan di Makedonia kepada jemaat di Korintus, ya. Paulus memberitahukan supaya orang-orang Korintus juga mau memotivasi hidupnya untuk menjadi seperti jemaat di Makedonia. Amin. Saudara yang terkasih, kita melihat di sini, ya, pelayanannya. Ayat 2, selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jadi saudara, di sini ada dua hal kata-kata yang menjadi tekanan bagi kita, ya, untuk kita ingat bahwa jemaat di Makedonia dikatakan meskipun ia menderita dengan berbagai percobaan, itu yang pertama. Yang kedua dikatakan mereka sangat miskin. Saudara ingat, ya, mari kita perhatikan Tuhan yang ada di tengah kita saat ini. Saudaraku yang kekasih, jemaat di Makedonia bukan orang kaya, tapi mereka sangat miskin.
dan menderita berbagai-bagai percobaan. Ya, dia katakan di sini, tetamun mereka kaya di dalam kemurahan. Ya, selagi dicobai dengan berat berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Ya, saudara yang kekasih, jemaat ini walaupun miskin, walaupun banyak penderitaan, tetapi sukacitanya meluap. Ini pekerjaan siapa sukacita bisa meluap? Halo? Pekerjaan siapa? Yesus Roh Kudus. Pekerjaan Yesus, pekerjaannya Roh Kudus yang membuat kita menghadapi masalah, persoalan, beban berat ketika Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Ketika Yesus dia hadir menjadi penguasa tunggal atas hidup kita, sukacita kita tetap meluap. Tidak dihilangkan kesusahan. Saudara, mungkin hari ini jemaat di tempat ini lagi nggak ada yang mengalami kesusahan dan kemiskinan, ya. Tetapi saudaraku, kita mau mengingat, ya, masalah ini bisa saja datang kapan waktu. Mungkin kita bukan susah secara keuangan. Banyak masalah yang kita akan hadapi. Sebab dari itu, di sini Paulus katakan, ya, walaupun kamu kaya dalam segala sesuatu, ya. Nah saudaraku, tetapi dalam iman, perkataan, dalam pengetahuan dan kesungguhan, ya. Nah saudara, ini semua yang dapat membantu kita di dalam apa yang kita hadapi. Kita mau belajar seperti jemaat di Makedonia, ya saudaraku. Dia miskin, ada banyak masalah persoalan, tetapi tetap sukacita ada di dalam hidupnya. Mari saudara, karena sukacita ini pemberian Allah, ya. Kita lagi kesel, lagi bete, lagi susah, keluar jalan-jalan deh ke depan. Mungkin terhibur, ada temen lagi pada olahraga, seneng banget, bisa ketawa apa. Tapi pulang, apa yang terjadi? Tetap masalah itu ada di dalam hidup kita. Tetap kita itu masih tetap galau, bete dan sebagainya. Ya, tetapi saudaraku yang datang dari atas, dari Tuhan, yaitu kasih karunia yang datang dari Allah, yang melepaskan segala beban kita, memerdekakan hidup kita. Sebentar kita akan menyambut 17 Agustus, di mana memperingati kemerdekaan, ya, negeri kita Indonesia. Dan saat ini juga kita sebagai anak-anak Tuhan, ya, kita juga mau dibebaskan. Bukan saja jasmaninya, tetapi rohnya, yang mungkin ada keterikatan, kita melepaskan, ya. Yang saudaraku mungkin ada kegagalan, ya, ada keguguran, biar Tuhan lepaskan kepada kita supaya kita juga dibebaskan dari segala belenggu-belenggu dosa. Amin. Saudara, kadang-kadang kita bisa melihat orang dari luar. Kita nggak tahu padahal hatinya banyak pergumulan, masalah, persoalan. Nah karena saudaraku, waktu itu kami belajar, ya, sama Bapak Pendeta di Sunter, di Wisma Pantai Kosta. Kita belajar di situ, belajar Alkitab. Di dalam hidup kita ini ada dia cuma kasih gambaran 4 pintu, ya. 1 pintu bisa terbuka, ya, bisa kelihatan, orang bisa lihat. Dari muka saya orang bisa lihat, ya, mungkin ada tilaler, mungkin udah bagaimana gitu, ya, bagus dan jeleknya bisa dilihat, ya. Dan juga saudaraku, ada di pintu kedua, ya, mungkin orang lain nggak bisa lihat, tapi kita bisa membuka, ya, dan membuka. Jadi bisa kalau kita ada masalah bisa dilayani. Tetapi ada 1 pintu yang tidak bisa kita ungkapkan kepada siapapun. Ya, kita nggak bisa ungkapkan dan orang lain juga nggak bisa lihat karena ini tertutup secara pribadi. Nah di situ saudara yang kekasih, kadang-kala kalau kita tidak diselesaikan, ya, masalah itu tetap selalu ada di dalam hidup kita. Nah sebab dari itu saudaraku yang kekasih, mari kita mau seperti kesaksiannya Paulus bahwa di jemaat Makedonia ini, ya, selagi dicobai dengan beban berat dan berbagai pencobaan, sukacita mereka tetap meluap. Nah ini rahasia, satu rahasia yang luar biasa, ya, supaya kita juga memiliki dalam keadaan kita yang seperti apapun, mungkin menghadapi masalah,
ya, menghadapi sakit penyakit, tetapi tetap sukacita kita tetap meluap, ya. Nah, saudara, ayat ketiga dikatakan, aku bersaksi bahwa mereka memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Jadi Paulus dia bersaksi, ini rahasianya loh, jemaat di Makedonia. Kenapa dia hidupnya selagi masalah berat begitu ada sukacita, ya. Jadi Paulus katakan, aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka, ya. Kata-kata memberikan, bisa dia memberikan uang jemaat ini, bisa juga menjadikan satu pelayanan yang setia, ya, pelayanan meja, ya, karena dikatakan kita ini diperkaya, ya, dengan berbagai macam, dengan segala hal, ya. Ada berkat iman, perkataan, ya saudara. Jadi Paulus bersaksi. Nah, ayat keempatnya dikatakan, dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Jadi saudaraku, jemaat ini sungguh respon, ya, antusias. Hidupnya susah, miskin, menderita, banyak masalah, tetapi begitu respon, mendesak kepada Titus untuk mereka melayani, ya, saudara. Bukannya diminta, ayo Ibu Vera minggu besok melayani sekolah minggu, gitu ya. Tapi jemaat ini mendesak untuk mereka menyiapkan diri untuk mau melayani. Nah, saudara yang kekasih, ini luar biasa. Orang lagi di dalam susah, kayaknya pikirannya terpuruk, adanya di masalah, betul nggak? Ya, adanya di masalah. Ketika kita lagi nggak punya duit, mau bayar ini, mau bayar itu, mau beli keperluan rumah tangga, kan pikirannya terus di situ. Ya, nah saudara. Tetapi di sini dikatakan jemaat di Makedonia itu walaupun lagi dicobai dengan berbagai masalah, miskin, tetapi mendesak untuk libatkan dirinya di dalam pelayanan. Ya, nah ini satu hal yang luar biasa. Mengapa? Apa rahasianya jemaat di Makedonia seperti ini tertarik dengan pelayanan? Banyak orang sekarang ini disuruh pelayanan kan susah, ya, pelayanan susah gitu. Tapi ini tertarik dengan pelayanan sampai memberikan dirinya. Ya, nah ini rahasianya, kita lihat ayat 5. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberi diri mereka pertama-tama kepada Allah. Jadi saudara yang terkasih, rahasianya ketika kita berikan diri kita kepada Tuhan, ya, Dia yang ambil, Dia yang pegang hidup kita ini, hati kita ini dikosongkan dari hal dunia, karena hidup kita udah diserahkan kepada Tuhan. Jadi hidup kita ada di tangan Tuhan. Jadi Tuhan yang menuntun setiap langkah kita. Masalah boleh ada, ditunjukkan Tuhan. Karena apa? Tuhan mau mendidik, ya. Tetap kuat atau tetap setia, enggak kita menghadapi seperti itu, tetap melayani. Tetapi jemaat di sini antusias luar biasa, ya. Nah, rahasianya mereka bisa antusias di dalam melayani Tuhan, ya, saudara, karena mereka memberikan dirinya kepada Tuhan. Saya percaya kita semua juga berdoa, Tuhan, ini hidupku saya serahkan kepada Engkau. Ya, mungkin kita belum bisa berbuat seperti ini. Ini masih ada yang kurang mungkin di hadapan Tuhan. Kita nggak total menyerahkannya. Ya, kadang-kala kita menginjak kaki kita sebelah di perahu lain, kaki kanan, kaki kiri di perahu lain. Jadi masih ada kebimbangan, masih ada kegoyangan, masih ada belum sejalan, ya. Nah, jadi mari saudaraku yang terkasih, ketika kita mau seperti jemaat di Makedonia ini, marilah kita juga mau menyerahkan hidup kita pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Jadi oleh kehendak Tuhan, ketika kita serahkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan yang berdaulat, yang menuntun atas hidup kita, dan Dia katakan atas kehendak Tuhan
kepada hamba-hamba Tuhan juga kita mau melayani bersama-sama. Ya, luar biasa, saudara. Puji Tuhan, ya. Nah, jadi saudaraku yang terkasih, biarlah mari kita mau melihat, ya, bahwa di ayat 6, sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Nah, jadi saudaraku yang terkasih, mereka itu mendesak, ya, langsung Paulus juga respon, ayo terus, kalau udah memulai pekerjaan Tuhan yang luar biasa ini, terus selesaikan sampai Tuhan datang. Kita tetap setia melayani Tuhan. Di sini kita melihat orang yang antusias, saudara, dia sukacitanya itu meluap. Ketika lagi ada pujian, bukannya cukup menyanyi, hati yang gembira. Responnya begitu, tetapi mereka semangat, ya. Hati yang gembira adalah obat. Nah, luar biasa, menyanyi, menari, bersukacita. Saya percaya, ya, Roh Kudus akan hadir seperti waktu saya melayani saat angkatan Ibu Lili. Di situ ada Ibu Wiwi, ada siapa lagi? Waktu kita sharing, berdoa, saya berdoa di kamar, itu Ibu Wiwi, wah, penuh Roh Kudus sampai masuk ke kolong ranjang. Saya juga, aduh Tuhan, saya udah kayak pendeta, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Banyak karena nggak tahu apa-apa. Bu, saya kasih tahu mamanya ya, kasih tahu ibu, katanya gitu mamanya. Jangan. Dia pikir kesurupan gitu, saudara. Itu Roh Kudus kalau udah bekerja, ya. Sukacita yang meluap, menarik kuasa sorga turun, membakar kehidupan kita sehingga kita penuh dengan Roh Kudus. Karena pada saat itu iman kita aktif, respon, Roh Kudus bekerja menyambung. Jadi connect, ya. Ada saluran connect, lalu Roh Allah bekerja sebebas-bebasnya. Ya, hari-hari ini saudaraku tidak seperti waktu lalu, hari Pantekosta yang lalu. Ya, bagaimana orang yang berdoa 10 hari, ya, ketika kita berdoa Roh Allah bekerja. Ya, jadi saudara mari, ya. Dan dikatakan tadi ayat 6, sebab itu kami mendesak kepada Titus, ya, dia mendesak kepada Titus supaya ia dikunjungi, dapat menyelesaikan pelayanan kasih ini sebagaimana dia udah mulai. Ya, Paulus tekankan, karena engkau sudah mulai, lanjutkan itu semua. Terus biar Roh Allah bekerja, ya. Nah, saudara, ayat ke-7, maka sekarang sama seperti kamu kaya. Ya, Paulus bilang kepada jemaat di Makedonia, seperti kamu kaya di dalam segala sesuatu, ya. Kayanya bukan kaya satu, dia orang kaya tapi sombong, ya. Kan ada begitu, orang kaya ada tapinya tapi sombong, orang kaya tapi pelit, ya enggak? Ada tapinya, tapi di sini dikatakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Jadi kayanya dalam segala sesuatu, ya. Nggak ada embel-embelnya lagi, ya. Udah kaya tapi nggak ada ini, ya. Saudara, dalam iman dia kaya, imannya kuat luar biasa, ya. Dalam kesungguhan untuk membantu dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Mari saudaraku, firman Tuhan ini bukan dari saya, tapi dari Tuhan untuk saya, untuk saudara, untuk kita semua. Kita mau taruh di dalam hidup kita, kita juga mau konekkan iman kita supaya menjadi iman yang tangguh, ya, iman yang berdampak. Nah, saudara, saya sih nggak masukkan di dalam konteks ini, tapi saya mau bawa di sini, saudaraku, karena teringat, ya. Di dalam Habakuk pasalnya yang ketiga, saudara, kalau kita boleh melihat, ya, di mana tadi jemaat di Makedonia rahasianya untuk mereka dalam keadaan terjepit, dalam keadaan susah, mereka sukacitanya tetap meluap, ya, dia dapat mengatasi. Tetapi beda dengan Habakuk, saudara. Habakuk di sini kita melihat
Dia juga berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatan yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Saudaraku yang kekasih, di sini Habakuk juga orang yang saudara takut, ya. Dia takut dengan pekerjaan Tuhan yang ajaib itu luar biasa. Dia melihat pekerjaan tangan Tuhan yang ajaib, dia juga takut kepada Allah. Dia juga meresponi keajaiban Tuhan. Tetapi si Habakuk ini, ya, dia langsung berterus terang hubungannya kepada Tuhan, ya. Dia tidak menceritakan tentangnya Israel begini-begini, tetapi dia bertanya langsung kepada Tuhan, ya. Nah, saudaraku yang kekasih, pada zaman Habakuk itu, dia juga saudara kalau di ayat 16-nya dikatakan, ketika aku mendengarnya gemetarlah hatiku, mendengar bunyi-bunyian menggigilkanlah bibirku, tulang-tulangku seakan kemasukan sengal. Saudara yang kekasih, ketika Habakuk melihat peristiwanya Nabi Nuh, ya, bagaimana keajaiban-keajaiban Tuhan itu terjadi, itu dia juga merasakan begitu menggetarkan hatinya, ya. Nah, saudara yang kekasih, tetapi dan dia katakan di ayatnya yang ke-16 bagian B, dan aku gemetar di tempat aku berdiri, namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Saudara, kesusahannya belum terjadi, tetapi dia respon karena dia sudah melihat peristiwa pada waktu itu, peristiwa Babel, ya, peristiwa Nabi Nuh, ya, peristiwa Musa. Dia sudah melihat hal itu, dan pada akhirnya dia katakan, dia bilang, namun dengan tenang akan kunanti hari kesusahan. Saudara, belum ada kesusahan, tetapi dia mau sambut hari kesusahan itu dengan tenang. Nah, sebab itu bergaulah intim dengan Tuhan, ya. Kita mau terus meminta kasih karunia masuk dalam hidup kita. Nah, ketika terjadi hal itu, walaupun kambing domba, pohon-pohonan tidak berbuah, kambing domba enggak ada, namun aku akan bersorak-sorai, beria-riah bersama dengan Tuhan. Nah, saudaraku, dia katakan, Allahku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukit. Ya, luar biasa, saudaraku yang kekasih. Kita punya Allah yang luar biasa. Kalau kita membuka hati kita, iman kita ini, saudaraku, iman yang tangguh. Kita boleh memiliki kasih karunia dari Tuhan. Apapun yang datang di hadapan hidup kita, kita tidak akan gentar, tidak akan takut. Kita juga nggak tahu dunia yang kita sedang jalani, kita lagi hidup, apa yang akan terjadi kita nggak tahu, ya. Kita melihat nanti ada pemimpin yang akan diganti, kita nggak tahu bagaimana selanjutnya. Tetapi mari kita mau belajar seperti jemaat di Makedonia, ya, hidup dengan kasih karunia Tuhan. Sehingga datang masalah, dia sukacitanya nggak berkurang, sukacitanya tetap meluap, bahkan meledak-ledak. Ya, puji Tuhan. Firman Tuhan saya tidak panjangkan, saudara yang kekasih. Biarlah kiranya firman Tuhan yang kita sudah dengar, Roh Kudus yang akan bekerja di dalam setiap pribadi kita. Kita percayakan bahwa Allah ingin memberi yang terbaik bagi saudara dan saya. Saya undang pemusik. Kita angkat pujian besar anugerahmu. Besar anugerahmu. Katakan dengan iman, saudara,
Terima kasih Tuhan. Terima kasih, nanti saya minta dengan hormat Bapak Aldi berdoa. Terus bangun hubungan kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, kasih setia-Mu yang boleh kami rasakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami, yang kami boleh menghadiri ibadah-Mu Tuhan di rumah-Mu tanpa kekurangan satu apapun Tuhan, dengan kesehatan, dengan berkat yang Kau boleh sediakan buat kami Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur ya Tuhan, terlebih atas firman yang Kau boleh beritakan pada kami hari ini Tuhan. Firman yang mengajar kami bahwa kasih karunia-Mu sungguh luar biasa kepada kami Tuhan. Itu tidak dari dunia Tuhan, tapi hanya daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah kami mau tinggal di dalam-Mu dan Kau tinggal di dalam kami Tuhan, sehingga kami bisa memiliki iman dan melakukan perbuatan seperti yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Berkati hamba-Nya Tuhan, Ibu PJ Meyang. Kau berkati pelayanannya Tuhan Yesus. Kau berkati keluarga besarnya. Kau boleh menjadi kerinduan dan pergumulannya, Kau yang tahu ya Tuhan. Tolong juga Tuhan Yesus kami yang sudah hadir di tempat ini Tuhan. Masing-masing dari kami tentu memiliki pergumulan Tuhan, tentu memiliki permasalahan. Kami serahkan segalanya kepada-Mu Tuhan. Kau yang mengatur kehidupan kami. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya kepada-Mu Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih untuk pelayan dari Ibu PDM Yayang. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita akan memberikan persembahan ke-1, ke-2, dan ke-kota kas. Kita naikkan pujian Pandang Saja Kepada Yesus. Dan saya akan membacakan pengumuman untuk jadwal ibadah GPD NGD hari Rabu 17 Agustus pukul 19. Kita akan mengadakan ibadah doa Binton untuk firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Aldi.
Hari Jumat 19 Agustus pukul 19 kita akan mengadakan ibadah kaum pria dan wanita. Untuk firman Tuhan akan disampaikan Bapak Gembala. Hari Minggu 21 Agustus pukul 8.30 kita akan mengadakan ibadah sekolah minggu untuk kelas madya dan pratama. Dan dilanjutkan pukul 10 ibadah raya untuk worship leader Ibu Deborah, LCD Ibu Helen, kolektan 1 Bapak Iong, dan kolektan 2 Ibu Siani. Dan nanti setelah selesai ibadah akan diadakan rapat pembentukan panitia Natal dan kegiatan lainnya dalam gereja. Laporan penerimaan persembahan 7 Agustus 2022, persembahan pertama 395.000, persembahan kedua 330, persembahan ketiga 65.000, dan amplop pembangunan sebesar Rp190.000. Itu saja pengumuman dari saya. Ada pengumuman tambahan Bapak Gembala, Bapak Felki? Kita akan mengakhiri ibadah kita siang hari ini. Kita naikkan pujian, maka jiwaku pun memuji-Mu Tuhan.
Pelayanan musik pujian LC doa kolektan singer PL, jemaat untuk pekerjaan umat Muhammad dan para pelayanmu di GBJ NGD Palmera Utara. Pelayanan kolektan pertama, kedua, kota kas maupun kota pembangunan. Dalam nama Yesus kau berkati semua untuk pujian kemuliaan besar bagi nama. Terima kasih Bapak di dalam surga, kami serahkan Ibu yang dalam tanganmu, kau berkati keluarga besarnya untuk pujian kemuliaan besar bagi namamu. Kami serahkan juga Ibu Ami beserta keluarga besarnya, berkati kehidupan mereka untuk pujian kemuliaan besar bagi namamu. Berkati Bapak Theo, beserta istri, anak-anak dan cucunya, sebagai keluarga ini juga untuk kemudian kemudian berusaha menjadi. Kami berdoa juga bagi Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, Gubernur, Bupati, Wali Kota, Camat, RTB di kampung, bagi vaksin COVID-19 maupun vaksin COVID. Dalam nama Yesus kau berkati yang kita jalan berhasil, bangsa dan negara kami boleh terlepas dan camat kuasa COVID-19. Kami juga berdoa bagi umatmu yang pada perjanjianmu hambamu di Indonesia seluruhnya, terlebih lagi umatmu dan gerejamu di Ukraina yang sedang banyak hancur. Dalam nama Yesus keselamatan umatmu. Yang sakit jangan sembuhkan, yang bersedih beri penyembuhan. Yang terhindas kau angkat, kalau maka berikan kekuatan. Mereka yang kurangan kalau makanan juga buka tingkat-tingkat lagi. Turunkan berkatmu dalam kehidupan mereka sehingga mereka boleh bersyukur kepadamu. Kau kirim bala tentara muda setiap melakukan kesehatan terus ke dalam dunia ini. Nyata yang memberkati, menolong, melindungi dan menyelamatkan umatmu sendiri firman-Mu karena kau sudah beriman. Sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan. Kami serahkan ibadah doa Kristen pada hari Rabu ke-6 berkati yang bangun yang melayani. Kami serahkan juga ibadah gabungan kaum pria dan wanita pada hari Jumat. Berkati yang bangun yang melayani, berkati juga rencana hari Minggu tanggal 21 Agustus untuk boleh beribadah. Berkati pelayanan musik pujian LCD doa korporasi yang berbayar Tuhan para pekerja bulan Maret sehingga melalui ibadah tanggal 21 nama saja yang dipuji dan dimuliakan. Jika sementara ada rapat, biarlah segala sesuatunya boleh berjalan dengan baik, berkati, beri hikmat dan pintar yang daripadamu. Sehingga rapat yang kami bicarakan boleh menjadi kebaikan bagi pekerjaan kami. Terima kasih Bapak dalam surga. Sementara kami tinggalkan tempat ini, tanya punya perjalanan, jauhkan segala macam hal yang dilakukan. Kami serahkan perjalanan hidup kami sepanjang siang, sore, hingga malam hari di dalam tangan. Engkaulah Allah yang menyertai, memberkati, menolong dan melindungi kehidupan kami sesuai dengan diri. Terima kasih Bapak, inilah doa kami yang sudah kami minta naikkan. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Sekarang saudaraku, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, berkat kasih karunia anugerah yang berkelimpahan daripada Tuhan Yesus Kristus. Pimpinan tuntunan Allah yang Kuasa Roh Kudus menyertai, memberkati, menolong dan melindungi kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Berkat nama Tuhan Yesus Kristus Bapa, terima kasih.